Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rofi Komasari, NPM 1901012036, program studi Pendidikan Agama Islam dari kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini saya akan mewawancarai mengenai moderasi beragama, mengenai konteks pendidikan agama Islam bersama dengan Harum Damayanti, sarjana pendidikan. Beliau mengajar pendidikan agama Islam di SDN 1 Manokwaro. Assalamualaikum. Oh, ada Mbak Rofi. Iya Bu. Jadi Mbak masuk. Iya Bu. Jadi di sini saya mengganggu waktu Ibu sebentar untuk berbincang-bincang mengenai masalah moderasi beragama di lingkungan pendidikan agama Islam. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, di sini saya akan bertanya, bagaimana moderasi beragama di lingkungan pendidikan agama Islam menurut Anda sendiri? Jadi menurut saya Mbak ya, kan negara kita ini, negara Indonesia itu merupakan negara dengan sejuta umat yang keragaman di dalamnya mencakup bahasa, suku, status sosial, budaya, dan agama. Nah, keragaman di Indonesia menjadi sebuah mozaik hasanah bagi kehidupan di dalamnya. Keragaman yang terjadi di Indonesia disadari ataupun tidak disadari sering berujung dengan berbagai konflik yang mendorong potensi ancaman bagi persatuan bangsa negara, sehingga diperlukan suatu keterlibatan seluruh masyarakat guna mewujudkan perdamaian bangsa negara. Jadi, moderasi beragama merupakan proses pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang dilakukan secara seimbang. Jadi supaya terhindar dari perbuatan ekstrim ketika menerapkannya. Nah, prinsip moderasi itu sudah terkandung dalam agama, yaitu keseimbangan serta keadilan. Memahami moderasi beragama harus secara tekstual, bukan kontekstual. Jadi, seperti halnya moderasi beragama di Indonesia, bahwasanya yang dimoderatkan bukan agama di Indonesia, melainkan pemahaman atau cara individu beragama yang penting. Setelah pertanyaan yang pertama sudah dijawab, di sini saya akan bertanya kembali, yaitu pertanyaan yang kedua mengenai menurut Anda apa hakikat dari
moderasi beragama di dalam konteks pendidikan agama Islam tersebut? Jadi Mbak, kalau menurut saya itu pada hakikatnya moderasi beragama dimengerti sebagai usaha untuk bersikap terbuka. Namun bukan berarti mendukung upaya untuk menjadikan agama itu sebagai jalan komersial, melainkan sebagai upaya untuk menaati serta menjunjung tinggi ajaran agama, atau sebagai kesejahteraan hidup dan menjadikannya sebagai karakter. Moderasi beragama itu menjadi sangat penting karena kecenderungan pengamalan ajaran agama yang berlebihan atau melampaui batas dan menganggap dirinya paling benar, sementara yang lain salah. Jadi menurut saya inilah perlunya moderasi disosialisasikan dalam dunia pendidikan. Baik. Setelah pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab, saya ingin bertanya kembali mengenai apa pentingnya untuk seorang guru dalam mempelajari moderasi beragama di dalam konteks pendidikan agama Islam tersebut, Bu? Jadi Mbak ya, saya sendiri kan seorang guru agama. Kalau saya mempunyai pendapat bagaimana peran guru agama itu, ya guru agama mempunyai peran penting dalam mengarahkan dan menanamkan moderasi beragama di sekolah. Sebab guru agama itu berperan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pengertian yang luas tentang Islam yang damai. Dalam perbedaan, menghormati keyakinan masing-masing dan menjunjung tinggi tenggang rasa. Jadi menurut saya guru agama itu sangat-sangat perlu menggunakan peran strateginya untuk membina aktivitas keagamaan dan menguatkan moderasi beragama bagi anak didiknya. Jadi pihak sekolah itu juga dituntut untuk dapat menyeleksi perekrutan guru yang moderat, terutama guru agama itu ya, karena guru sebagai manusia paripurna di mana segala tindakan, tingkah laku, perbuatan, sikap, dan perkataan terekam dalam kehidupan peserta didik. Guru agama memegang peran penting dalam upaya pendidikan dan transformasi agar peserta didik dapat berpikir moderat, santun, menjunjung siswanya agar memiliki akhlak mulia. Jadi sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menitik beratkan peran guru agama dalam mentransformasikan pengetahuan untuk peserta didiknya. Jadi bergeser pada paradigma pembelajaran ya, yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi akal dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan serta akhlak mulia dan kepribadian tinggi, memiliki kecerdasan, estetika, sehat jasmani, dan tentu saja rohaninya. Baik, Bu. Jadi untuk pertanyaan yang maaf ya Bu, itu anak saya lagi nangis. Gak apa-apa, Bu. Lanjut aja nggak apa-apa Bu. Iya. Maaf ya, anak saya Iya, itu maaf. emang lagi nangis. Jadi lanjut aja. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir ini adalah bagaimana contoh dari Ibu dari moderasi beragama di dalam konteks pendidikan Islam tersebut? Seperti yang kita tahu Mbak ya, kan kondisi sekarang ini terjadi yang namanya penurunan akhlak mulia itu hampir semua ada pada kalangan anak remaja. Khususnya ya seperti halnya peserta didik atau anak didik yang saya ajar pun ada yang seperti itu. Jadi yang mulai melemah dan saat ini hampir terlupakan, khususnya di kalangan pelajar yang sudah terbawa arus perkembangan zaman. Jadi banyak sekali yang kita hadapi bahwa peserta didik mulai menyepelekan adab dan akhlak mulia. Disinilah guru berperan untuk meningkatkan akhlakul harimah. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di antara yang terbaik dari kalian adalah yang mulia akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sikap moderasi beragama yang bisa diterapkan dalam kehidupan sekolah dan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari di antaranya dapat dilakukan melalui menghormati pendapat orang lain, menghargai agama, kepercayaan, suku, ras, dan budaya lain. Pendapat yang berbeda, sikap toleransi, serta tidak memaksa keinginan dengan cara kekerasan. Selain itu, moderasi beragama dapat membuka melalui kegiatan kajian-kajian ilmiah, dialog kebangsaan. Jadi itulah menurut saya, Mbak. Ya, Bu.